satu anak muda di BSD. Dia di dalam rumahnya dia gitu ya, rukonya dia nyewain kebaya, selop, sama ada salon kecil buat foto, sama salon kecil buat makeup sama hairdo. Itu isinya anak-anak itik piik sama cewek-cewek yang pada mau pergi kawinan, nggak punya kebaya, nyewa di situ. Hidup, Ri. Iya ya. Tapi lucu juga tuh ya, Bo ya, ada salonnya, ada sewa sepatunya, selopnya. Ide Sekarang bagus. Apalagi? berapa banyak coba perempuan kayak lo yang pekerja panggung, tiap kali manggung harus pakai baju baru, tapi nggak pengen nyimpen. Sekarang semua orang kan begitu, Ri. Pengen pakai tapi nggak pengen punya. Iya ya. Gue tuh belakangan, Ri, lagi sering konsentrasi latihan gue tuh lagi kaki sama glutes. Karena gue lagi terpapar terus tuh konten-konten edukasi yang dikasih dokter-dokter kesehatan mengenai pentingnya otot kaki. Kan katanya otot paling besar badan kita itu kaki. Terus kan lagi banyak tuh fokus pembahasannya yang if we age, we are actually losing a lot of muscles. Dan ketika kita tua, otot kaki kita lemah, kita tuh nggak bisa jalan, dari jongkok berdiri mulai susah gitu. Jadi gue konsentrasinya belakangan lagi, kaki deh, gue latihan kaki. 5 skill yang nilainya lebih tinggi daripada gelar. Oke. Oke, kita bahas 5-5-nya ya, baru abis itu kita ngobrol. Ijazah membuka pintu. Skill inilah yang bikin kamu dipilih, dipercaya, dan dibayar mahal. 1. Komunikasi. Skill pertama. Public speaking, storytelling, negosiasi, active listening. Ide sehebat apapun gak ada artinya kalau lo gak bisa menyampaikannya. Laki itu kalau bertambahnya usia itu emang bokong paling kelihatan sih. Bo, inget gak sih dulu Sex in the City pasti Samantha pacaran sama billionaire tua, ya kan? Terus ada adegan si pacarnya ini ke toilet bottomless gitu, nggak pakai celana kan? Terus langsung bubar jalan gitu, karena mendadak Turki alias turun. Tes. Cek. Okay, now I can hear myself. Selamat pagi geng duet, selamat hari Senin. Senang sekali hari ini tanggal 6 Juli. Duet siaran pagi menyapa teman-teman semuanya yang streaming di TikTok, yang bergabung di Spotify atau menyaksikan di YouTube. Good morning. Selama 1 jam ke depan jangan lupa partisipasi, tap-tap layarnya supaya 1 jam kita bisa ngumpulin 1 juta likes. Di-share ke teman-teman konten ini. Banyak geng duet mungkin yang belum ngeh kalau siaran pagi udah dimulai. Atau ceritain ke teman-teman baru yang selama ini nggak pernah dengerin podcast Dave Iwet siaran pagi anak Puyeng Jakarta. Ini adalah kaos merchandise-nya duet. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, pengen punya, pengen tahu kayak apa, berapa harganya, size-nya bisa lihat di JKT Kreatif website-nya ya. Tumben nggak ada Kak Iwet. Yes, jadi hari ini, hari Senin, nggak jadi sama Iwet karena pesawatnya dia pindah penerbangan pulang, jadi nggak keburu. Tapi aku akan tetap menyapa hari Seninnya geng duet. Ya, biasa Iwet kalau udah tugas gitu ada aja perubahannya kan. Tapi yang penting kita tetap bertemu dengan geng duet selama 1 jam. Kita mau sapa dulu teman-teman yang pagi hari ini sudah mampir di duet siaran pagi. Ada yang dari Kanada. Good morning. Oh Putri, tadi kamu papasan sama Iwet di airport. Teguran nggak Put? Oh kamu berarti dari Changi menuju Jakarta juga ya? Oh apakah kamu rombongan acara yang kemarin? Hai Dinda, selamat pagi Yeti. Kasep, selamat pagi. Setiawan, menter banget Kak Dev pagi hari ini.
Kata Mutiara, ngobrol sama aku aja Kak Dave. Boleh. Pokoknya selama 1 jam nanti kita akan ngobrol. Aku akan lempar-lempar pertanyaan. Ceritanya Geng Duet akan kita bacakan di kolom komentar. Miss Subur Solo bertanya, sehat-sehat kita semua? Sehat-sehat nggak teman-teman semuanya hari ini? Aku sehat, puji Tuhan. Miss Subur Solo, kamu juga sehat ya? Fabulous Fab. Oh, kamu tinggalnya di North Carolina, USA. Hope you are doing well there, darling. Jam berapa nih di North Carolina pagi hari ini? Kopi gula aren, good morning. Selamat pagi. Sekalian ya, aku tuh lucu banget kaosnya kata Arif Maulana. Thank you. Aku tuh sekalian mau angkat topik ya, hebat banget. Kita kan ngumumin udah seminggu kalau kita punya grup WhatsApp tuh Geng Duet Mandiri yang udah dibagi per provinsi. Jawa, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jabodetabek, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Indonesia bagian timur, all the way sampai ke Irian Jaya. Kemarin beberapa Geng Duet kirim laporan, posting. Jadi weekend biasanya pada hari jalan kan. Geng Duet di Jabodetabek bikin meet up pertama, beberapa pergi ngopi, beberapa pergi makan gitu. Senang banget ngelihatnya. Teman-teman mulai saling membentuk komunitas, kenalan sama sesama Geng Duet gitu ya. Terus ada yang juga laporan hari weekend kalau nggak salah. Weekend itu di grup Geng Duet Jabodetabek harinya promosi UMKM. Jadi mereka pada posting yang pada jualan UMKM gitu, pada saling mempromosikan. Siapa tahu ada yang butuh jualan ini, merekomendasikan jualan ini. Lucu kan? Itu I think that's what real community and having true friendship feels like, right? Astika Nurul, kalau teman-teman Geng Duet semua pengen gabung, pengen join di grup tersebut, nanti DM ke Ripin atau lihat di channel WhatsApp kita, linknya tuh Piranha nih cabang Surabaya. Nanti akan di post linknya, jadi teman-teman bisa join. Jules dari Seattle, good morning. Piranha Surabaya tuh juga ya, kalau DM nanya tuh bener-bener deh kalian ya. Dedes, Om Dave minta rekomendasi semprotan jamur. Aduh, aku tuh lagi di luar jadi aku nggak bisa lihat. Om Dave waktu itu magnesium vitaminnya apa? Aku lagi di luar. Toto Om Dave suplemen tidurnya apa gitu. Ntar belum aku balas atau udah dapat. Bener-bener deh kalian tuh ya, jempolnya pada cepet-cepet banget. Yes, Bukit Tinggi, Arabella. Good morning Arabella, selamat pagi. Pasar Ngasem, Yogyakarta. Semalam aku pergi sama teman-teman aku. Kita baru bikin plan pengen ke Yogyakarta. Karena dari rencana pengen jalan-jalan ke luar negeri, cek tiket, terus tiba-tiba ada Bobo, temanku nyeletuk, kita nggak pengen ke Jogja aja. Kita waktu itu dari dulu pengen ke Jogja, belum kejadian loh. Oh iya ya, ke Jogja deh. Jadi we talk about Yogyakarta last night sambil lihat-lihat penginapan villa yang bagus-bagus. Teman siaran aku pagi hari ini Ari Kirana sudah hadir. Hai, aku mau juga ke Jogja. Kamu kapan? Aku mau sekali ke Jogja loh. Kapan terakhir pergi ke Jogja? Gue terakhir kali pergi ke Jogja tuh kayaknya berapa bulan yang lalu ya. Cuma gue tuh rencananya pengen road trip tadinya sama suami gue sama anak-anak gitu ke Jogja. Kayaknya seru ya. Terus kita udah plan tuh mau nginep di mana, terus habis itu mau ngapain. Seru Ya, banget. habis itu itu udah kerjaan, jadinya nggak jadi deh. The story of our life banget ya. Semangat banget bikin rencana, tapi giliran ada tawaran pekerjaan, namanya kita pekerjaan MC freelance ya, Nek. Kadang-kadang udah disiapin waktu buat jalan-jalan, pekerjaan masuk, nggak kuasa untuk menolak lah ya, say. Terus gue seneng, Bo. Kemarin tuh ngeliat temen gue road trip sama anak-anaknya sama temen-temennya ke Bali. Terus habis itu berhenti di Jogja, mereka nginep dulu. Aduh, kayaknya seru deh. Terus ke ini loh, Kak Dev, ke Banyuwangi. Ih, bagus banget loh, Bo. Lo pernah ke Banyuwangi gak sih? Belum, itu kota asalnya Denada kan kalau nggak salah Banyuwangi. Gue belum pernah loh. Iya ya. Bukan Jember ya?
Jember tuh Anang ya? Mas Anang, kayaknya dia nada Banyuwangi deh. Coba bantuin deh geng duet. Bener gak sih? Banyuwangi ya? Tuh katanya banyak yang Katanya datang dari Banyuwangi Banyuwangi. tuh Bagus. bagus, Bo. Katanya di Banyuwangi itu jadi ada kampung isinya tuh apa namanya orang-orang Perancis yang dulunya mereka tuh tinggal di Bali. Terus karena Bali udah rame, mereka hijrah lah ke Banyuwangi. Terus katanya, nah daerah itu tuh katanya bagus banget. Aduh katanya apa namanya Nirvana katanya, Bo. Kayak Nirvana gitu, kayak heaven on earth. Itu gue sempat lihat tuh ada satu postingan gitu ya, ibu orang Prancis sama anaknya orang Prancis juga, dia bikin kayak penginapan gitu, terus dikasih lihat di postingannya itu penginapannya kayak apa, terus dia cerita kisah hidupnya. Bener apa kata cerita lo, mereka tuh tadinya tinggal di Paris, terus memutus main jalan-jalan aja ke sini ke Indonesia, terus memutuskan untuk stay dan bikin usaha di situ. Jadi penginapannya juga modelannya kayak bed and breakfast gitu loh, Ri, kayak rumah kecil yang yang very personal, jumlah kamarnya juga sedikit, ntar dia masakin breakfast, ntar bisa makan siang sama dia sama anaknya kalau pas lo nggak kemana-mana. So cute loh. Aduh iya, gue pengen banget, Bo. Gue pengen banget ke Banyuwangi. Tapi kendala gue tuh ya kalau ke tempat-tempat yang eksotis, hening kayak begitu. Pertama kan gue nggak mungkin ninggalin anak-anak gue kan. Anak-anak gue mesti diangkut ya. Anak-anak gue tuh berisik, Bo. Gue takut diusro alias diusir. Ya lu bayangin aja ya, anak-anaknya Ari laki-laki 2 lagi di usia-usia aktifnya. Ralat sedikit deng, Nek. Ternyata cerita yang tadi gue ceritain ke lu udah diralat oleh geng duet itu di Pangandaran, deng, bukan di Banyuwangi, ibu Prancis itu. Jauh ya, jauh ya, cuy. Jauh ya, nggak usah ke Banyuwangi, nggak usah Pangandaran ya. Di Cipete ada noh, tuh orang-orang Perancis juga, bukan sekolahan lagi, bukan penginapan. Itu sekolahnya Prancis, gila. Sekolah Perancis. Speaking of orang Prancis di Cipete, lu suka makan di cafe Paris, cafe Prancis yang katanya dulu tuh kecil banget tapi sekarang jadi gede, Lavang di Cipete. Le Vent. Le Vent. Yes, Le Vent. Le Vent. Le Vent. Oh. Le Vent is very super. The croissant is very good. Oui, you oui. know? Oui, oui. Oui. Sunday brunch. Sedap-sedap. We will like it. Monsieur, monsieur. Cakep-cakep, Bo. Et le Vent, DP chef itu guru musik di sekolah Prancis itu. Gitu, Bo. Jadi awal mulanya ya si guru Prancis ini pasangan suami istri, tapi yang guru tuh si lakinya gitu. Apa namanya, dia suka open PO bikin roti Pastry. ke guru-guru, ke murid-murid gitu. Terus habis itu kayaknya seru nih, ada apa namanya, perempuan namanya Nindi ya. Terus habis itu dia kayaknya seru nih bikinin si pasangan Prancis ini toko roti gitu, dibukain si Lebang ini gitu. Sekarang endol, Aduh, endol, gue suka banget. Gue biasanya ke situ tuh. Nidia. Oh, itu Nama iya, si anak perempuan itu Nidia. Yes, di Cipete, geng duet, betul. Levang gitu. Cari aja di Google Maps itu pasti muncul. Kalau hari weekend pas jam brunch ada musik, ada gitar, ada kayak semi jazz in the garden gitu. Aduh, yang datang cakep-cakep. I love it. Yeah. Yes, I love it juga. Endol, Bo, dia punya apa namanya, baguette Vietnamnya itu enak banget, Bo. Kan apa ya, jadi di Vietnam tuh kan banyak orang Perancis gitu kan. Nah, terus ada tuh menu itu si baguette Vietnam itu enak deh, Bo. Banh mi. Banh mi, yes. Banh mi. Kalau gue agak Enak banget, menghindari Bo.
roti-roti yang keras karena kan gigi gue palsu semua nih, jadi suka nyelip-nyelip di tengah-tengah. Tapi gue pernah nyoba sekali banh mi-nya, enak, gue share. Yang gue suka makan di situ ya of course their pastries ya, sama ponakan gue suka kok au fang, steaknya enak, terus dia punya escargot, sosis platter, brie panggang, aduh nggak kuat deh. Terus habis itu kalau misalnya udah mau deket-deket Paskah tuh ya, dia tuh punya tradisi di Paris itu, dia di Perancis itu. Jadi kayak ada kue, terus habis itu di dalamnya itu tuh isinya marsipan. Jadi kacang almond dipakein gula, dibikin paste gitu. Enak banget Kak Dave, manis sih, manis banget. Cuman enak banget gitu. Gue banget. Dan itu hanya keluar saat Terus habis itu- saat Paskah. Saat mau deket Paskah gitu. Terus habis itu jadi dibentuknya itu seperti mahkota gitu. Oh, Ih bagus deh. Pokoknya enak deh. Aduh emang tuh nggak pernah gagal roti-rotian di situ. iya. Marsupilami. Tuh. Oh, marsupilami namanya. Oke. Katanya Black Forest-nya enak tuh, kata geng duet. Oke, aku belum pernah cobain Black Forest-nya di sana. Nanti aku cobain deh ya. Semalam aku baru makan Black Forest tuh, teman gue ulang tahun. Lavang Boulangerie. Thank you El pada bertanya kan apa nama restorannya, diketikin tuh sama El. Pergi ke sana deh weekend, atau yang kerjain di Jakarta Selatan ya nggak perlu weekend lah ya. Lu lunch break di kantor lu juga bisa ikutan mampir ke situ. Gue demen nih kalau berbagi tempat makan gini, kayak dari kemarin weekend gitu ya, Ri, banyak geng duet yang baru pada nyobain ke Omah Anglo tuh di Cipete juga. Bukan di Cipete sih itu, belakang Citos lah gitu. Enak ya? Itu juga. Iya, kan gue udah bercerita sama lo, tapi mungkin Oh iya. lu suka makanan Jawa gak sih? Oh suka dong. Suka banget. Iya itu. Beberapa waktu lalu gue tuh craving nasi goreng dok-dok yang dimasak pakai wajan gitu loh, Cilandak. Pakai arang. Iya, heeh. Eh. Nah, di Oma Anglo di situ. Sama kemarin gue dapat rekomendasi dari geng duet, nasi goreng Mas Yono di sini di pasar Blok A. Kalau lu lewat, Ada, Bo. ada. Di pasar Blok A nasi goreng Mas Yono. Apa Tapi yang spesial dari si Mas Yono itu? dia tuh pokoknya restoran Jawa. Jadi nasi goreng nasi goreng gerobakan lah gitu. Sekarang dia masuk ruko. Dia cuma jual nasi goreng sama mie goreng, sama selebihnya gorengan kayak mendoan gitu. Bakmi Jawa Mas Yono, bakmi Jawa. Gue kalau ngomongin soal bakmi kayak mie godok gitu sama nasi goreng yang dimasak di arang, gue ada kuncian gue di Pejompongan, di Jalan Pejompongan situ. Kalau lo dari arah Pejompongan mau ke belakangnya Hotel Mulia tuh ya, kan ada perempatan yang sebelum stasiun Palmerah tuh, stasiun kereta Palmerah ada perempatan. Nah sebelum perempatan itu ada belokan ke kiri tuh ke arah butiknya Mas Emil. Kalau teman-teman tahu ada butik 3E, butik batik itu ya. Lo belok ke kiri gini, set. Di sebelah kirinya tuh ada jualan sate kambing. Nah, ada orang jualan mie dok-dok pakai gorengnya tuh, digongsengnya tuh di arang itu sama nasi goreng, sama ada tahu pong tanpa harjatmo yang enak banget pakai si sambal. Oh Tuhan. Itu Lo Kebumen. makan cumi dodoknya itu pakai sambalnya. Kebumen. Bener Kebumen. Enak banget kan Kak Dev. Lo makan si mie-nya itu pakai cocolan si sambal tahu pongnya itu. Ih, sadistis man. Sadistis. Oh my god, 15 menit perjumpaan duet siaran pagi sama Ari Kirana langsung ngomongin makan. Ini mungkin orang suka tertipu ya ngelihat tampilan lu, mungkin ya kan kayaknya lu you are very muscular. Terakhir gue ngelihat video lu semalam tuh lu makin lean, makin berotot. Mungkin karena lu pakai gaun terbuka dan rambut panjang ya. Dan gue bacain komentar, gila ototnya makin jadi, Ci Ari ototnya makin jadi. Mungkin lo geng duet akan tertipu kalau ngelihat badannya Ari, dipikir dia nggak doyan makan nih ya. Padahal sebenarnya kalau didengerin ceritanya dia Iya, doyan, makan. Jadi
makan, tapi seperti ceritanya Ari beberapa waktu lalu, makan tapi dia konsentrasi makanannya tuh rata-rata banyakan porsinya di protein. Yes? Iya, heeh, heeh. Gue kalau misalnya kayak kalau gue lagi browsing-browsing makanan gitu, terus gue nepsong ya, Bo, gue berkata dalam hati gue, there's nothing new under the sun. You've tasted before. There's nothing new. Lu mah sama ya kayak temen gue ya. Temen gue tuh juga gitu. Temen gue gini, lu udah pernah cicipin semua kan? Kayak misalnya gue gini, Black Forestnya pengen ya, gitu gue bilang. Kayak pengen makan manis-manis gak sih? Lu udah pernah makan kok Black Forest itu. Rasanya gak berubah kok Dave, masih sama aja. Iya memang sih Nek, tapi kan hari ini gue pengen mencicipinya kembali. Atau gue Iya benar. pengen minum wine deh, pengen wine gak sih, pengen wine. Rasa wine masih sama kok kayak bulan lalu atau kayak tahun lalu. Gak perlu Tapi gue kita masih makan ya Kak Dev. Kalau itu bikin happy Masih. gitu loh, Bo. Masih. Oke. Gue kemarin dari Bandung. Hah? Dari Bandung gue makan ayam goreng Nyonya Oli. Ayam goreng Haji siapa ya? Harja ya. Mimosa Bandung. Restoran-restoran lama, Bo, yang cuman kayaknya warga Bandung yang ke situ. Aduh, enak banget deh, Bo. Bandung tuh juga sadis. Oli itu favoritnya Donny Lim sama Karen Delano. Jadi tiap kali gue ke Bandung selalu dibawanya ke situ. Gue akhirnya ketularan tuh. Sekarang udah jadi bagus kan restorannya si Oli. Gue zaman pergi main ke situ tuh kayak cuman di awning aja, meni panas di garasi. Sekarang udah bagus. Udah ada tempat dinginnya. Oh, Abah Harja juga enak banget, Kak Dev. Lo mesti nyobain. Abah Harja. Mesti nyobain, Bo. Masa? Dia ada ayamnya tuh ada dua. Ada yang ayam kremes sama ayam kayak bumbu-bumbu rempah gitu. Cuman si kecil-kecil kondimen yang bisa lo pesen tuh macem-macem, Bo. Jadi ada terong raos lah, ada ada tempe bawang, tahu apa gitu. Terus habis itu si jungkut goreng. Jungkut tuh apa? Jungkut tuh apa? Jungkut tuh dia gue nggak tahu sayuran apa ya, cuman yang digoreng gitu, yang kayak ayam zaman sekarang, sayur terus habis itu digoreng gitu, gue nggak tahu apa ya, itu kayak selada goreng kali ya. Oh, selada air digoreng. Selada air. Itu enak banget, Bo. Anak gue nggak berhenti makanin itu sama nasi panas, sama si kremesnya tuh ayam sampai ayamnya nggak dilirik. Oh ya ampun, murah juga ya kalau jajan di situ sama anak lu, cuman kremesan ayam sama jungkut aja udah hap tuh nasi. Ayamnya nggak dilirik. Iya benar. Enggak. Nggak dilirik ayamnya. Aduh, gitulah. Confirm. Soal permakanan. Oke, hari ini hari Senin, Ri, kita tuh punya ritual baru. Kita tuh ngecek Monday mood-nya geng duet seperti apa. Bentar lagi kita tanya, kita mau minta geng duet drop di kolom komentar. Tapi aku pengen kita satu sama lain ngecek dulu. How is your mood this Monday, Ari? What I'm about good. you? Aku senang banget. How about you, Kak Dave? My Monday mood, ya agak jengkel sih ya. Maksudnya jengkel seperti biasa. Ya jengkel sama siapa lagi sih, hidup gue kan cuma dua ya. Jengkel sama adik gue yang di Bintaro atau jengkel sama si Iwet. Udah itu aja deh hidup gue mah hari-hari ya. Yang ini mah pasti udah jengkelnya sama Iwet gitu ya. Yang janji mau siaran tiba-tiba mendadak gitu, kasih kabar pesawatnya geser. Dan bukan dia yang ngabarin, sekretarisnya. Gue paling 4 loh, Bo, sama orang-orang sok penting gitu yang ngabarin gue tuh sekretarisnya, bukan dianya. Gue tuh 4-nya setengah mampus. Gue gini, penting kali lu yang ngabarin gue sekretarisnya. Kesel gue gitu. Tahu gitu dari kemarin aja jadi gue bisa tata-tata. Gue tuh paling gak enak, Bo, kalau gue mau hubungi lu, mau hubungi Becky, lastminute.com gitu. Kayaknya kesannya kan lu ganjel beduk banget kan, kayaknya unpleasant. Gue tuh zaman siaran di Cosmopolitan, gue tuh paling sebel. Kalau gue di WhatsApp jam 10 malam Kadif, besok jam 6 bisa siaran gak? Siapa lagi nih yang mendadak gak bisa siaran? Gue tuh agak gitu-gitu, jadi gue gini, gak enak nih sama Ari. Untung lu bisa loh, Nek. Kalau enggak, sejam nih gue deklamasi. Kayak si Iwet kemana? Tarni kemana sih? Ke Singapura. Oke. Terus jadi pesawatnya delay dia. Ya, terus gimana dong?
Ayo udah biarin aja lah. Yang penting kan gue nggak peduli dia ngapain aja. Gue kepedulian gue cuman 1 jam dalam harinya dia aja 7 sampai 8. Tapi untungnya ada lo, Tuhan sudah siapkan lo hari ini nggak kemana-mana dan bisa menemani geng duet. So ya. Nah, Kita tanya geng duet 2 hari sekarang ya. pagi nih. Yuk semuanya. Oke, sorry ya kalau agak delay ini kayaknya signal gue nih nggak terlalu stabil. Jadi gue sama Ari agak numpuk-numpuk tuh geng duet ya. Sinyal gue kayaknya emang neneng. Kita tanya geng duet. Moodnya geng duet hari ini bagaimana? Plena Luna kita bacain ya, Ri. Teler banget bangun-bangun karena efek obat flu dan radang. Hari ini meeting, lagi banyak yang flu loh. Plena Luna, waduh, kalau kamu flu, kamu harusnya udah minum obat hari ini. Tapi kalau meeting, lu minum obat flu, lu tidur loh. Aldian kuku ngantuk, iya. Yellow, super energized, ready to compete today. Karena well rested waktu weekend. Oh, ada yang baru check up. Semoga baik-baik hasil check up-nya ya, ganteng. Vakasia mau resign. Vakaria. Oh, namanya kayak nama ini ya, Vakaria. Kayak vocation. Mau resign. Aduh, kenapa? Sudah dipertimbangkan masak-masak? Sudah punya pengganti pekerjaan kah? Gitu. Oke, hati-hati. Bukan hati-hati. Maksudnya be very wise zaman sekarang. Karena lu baca gak sih, Ri, beberapa hari lalu. Kan rame tuh di pemberitaan. Perusahaan ini mem-PHK ini segini banyak. Perusahaan ini PHK ini. Lagi banyak PHK loh. Iya benar. Kayaknya sekarang ini nih lo harus apa ya? Harus kayak ngobrol ke diri lo. Gue ready nggak ya punya kerjaan baru, punya mimpi baru gitu. Ready untuk ngejarnya apa enggak gitu. Gue sampai tadi malam tuh masih kepikiran tuh Kak Dev. Sampai apa gue mau sekolah lagi gitu, atau ngambil apa gitu. Tapi ya lucu loh. Gitu karena ngeliat ekonomi kayak begini. Oh, dorongannya karena lo berusaha kayak apalagi yang bisa gue kerjain to make money and to make use of my time gitu. Iya, nggak cuman hari ini gitu ya. Mungkin hari ini ada gitu. Tapi kan gue harus mikir nanti buat masa depan kayak gimana ya gitu. Gue mau ngapain kayak gitu, mesti ngapain. Gue weekend kemarin nge-MC, terus habis itu si pengantin gue ini dua-duanya suami istri ini bersama dengan teman-temannya adalah anak-anak yang bachelornya itu NYU, terus masternya Cornell gitu. Terus habis itu gue seneng ngeliat si anak-anak pinter ini, their future is so set gitu. They really know what to do, mereka mau ngapain gitu. Terus habis itu mereka tuh nggak mengandalkan pekerjaan mereka sama perusahaan, but they actually want to do something for themselves gitu. Mereka open their own company. Terus habis itu gue bilang, aduh, aku masih pengen loh kayak gitu, gitu kan deh. Aku tuh masih pengen. Gitu. Oke, jadi kayaknya jiwa entrepreneurship-nya tinggi gitu ya si pengantin lo semalam itu. Tapi ya Ri, gue kemarin lagi nontonin kontennya ada satu content creator dan juga guru spiritual David Gingham. Pernah terpapar nggak geng duet atau Ari? Ada. Dia memang praktisinya Kabbalah, tapi jadi heboh, jadi rame karena message-nya itu applicable to all religion. Gue suka tuh nontonin konten-konten dan ikutin dia punya teachings gitu ya. Terus dia tuh bilang gini, Ri, kalau kita punya keinginan, if we have a certain desire in our heart, itu biasanya it's our destiny. Jadi tugas kita sebetulnya adalah mempersiapkan tubuh kita untuk bisa mencapai keinginan tersebut. Masuk akal ya? Contoh gitu. Kalau masuk akal, Bo. Iya kan? Misalnya kayak lo ada panggilan atau ada keinginan mau sekolah lagi, mau bikin usaha. Itu berarti sebetulnya it's your destiny.
lo harus mempersiapkan diri aja untuk itu. Atau, aduh aku tuh pengen punya soulmate gitu. Karena ini podcasternya nanya perempuan, aku kapan kawin? Teman-teman aku udah pada kawin, di umur segini gue belum kawin. Do you want to have a soulmate and a husband? Yes, I do, kata si podcasternya. Kalau lo punya desire to have a soulmate, you need to prepare your body to achieve your destiny. Terus gue mikir, oh wow, masuk akal ya itu. So, coming back to your story, kalau itu ternyata adalah panggilan lo, it's your destiny and you need to prepare your puzzle. Iya kayaknya gitu. Yuk, gue mau ngajakin lo sekolah jahit lagi. Lo pernah ngambil sekolah jahit kan waktu itu? Juliana Jaya. Itu sekolah Gak, nyetir lo ya? pernah kan? Bukan. Itu bener sekolah jahit. Lo pernah ngambil sekolah jahit kan, Kak Dev? Iya kan? Pernah, Gue tapi pengen, gue pengen ngambil. Lu pengen beneran? Susah loh. Beneran. Tapi gue masih bingung nih untuk sekolah desainnya atau jahitnya. Karena dua-duanya sama-sama susah, Bo. Jahit itu susah. Ternyata jahit itu masih ada ngitung-ngitungnya juga. Makanya jangan underestimate ya. Udah Caniago lah, udah Risma lah, tukang-tukang jahit lo tuh jangan lo underestimate. Mereka tuh pintar berhitung ternyata. Susah loh, Bo, ngejahit itu. Nggak semudah itu, Pinky. Iya, memang. By the way, kenapa tukang jahit lu semua orang Padang ya, Say? Padang, tapi bini-bininya Jawa semua. Tapi Padang, ada Caniago, pokoknya semua nama. Gue punya penjahit itu, gue panggilnya semua udah. Oh, dan mereka gaun-gaun lo itu yang bikin laki-laki si udah ini. Hebat ya? Udah Risman, heeh. Oh, wow. Yang abis itu begitu gue perkenalkan ke Teindi dan MC dan penyanyi-penyanyi lainnya, mendadak udah jadi rame. Gue suka sebel. Iya. Tuh. Lo tahu apa, ngomongin soal ide bisnis ya, ini kita omong-omong kosong aja ya. Lo tahu, mungkin ini siapa tahu bisa jadi ide bisnis buat lo. Bo, lu bikin baju, lu nggak usah belajar jahitnya, Ri. Kan lu selama ini baju-baju lu itu yang ngejahit sih udah, tapi desainnya dari lo kan. Kalau gue jadi lo, gue dari bikin. gue, Iya kan, lo punya taste lihat bahan, milihin warna, nentuin payet, nyari model. Bo, bikin penyewaan gaun jadi untuk pesta. Iya, gue juga mikir gitu sih. Terus jadi gimana coba arahkan temanmu ini yang buat mikir pengen punya duit segudang, mau ngapain lagi, yuk gitu. Ayo arahkan gue. Jadi gue jahit nih, ya kan. Lu bikin gaun-gaun pesta, lu sewa-sewain, inti model bisnisnya mah begitu. Gue punya kenalan, Ri. Dia desainnya bagus banget. Terus dia sempat pindah ke luar negeri. Abis pulang dari luar negeri, dia pindah ke Bali. Terus di Bali, kangen dong pengen bikin baju. Dia bikinlah baju. Tapi bread and butter bisnisnya dia itu adalah penyewaan gaun-gaun. Untuk bule-bule yang mau wedding, untuk MC-MC, singer-singer, cewek-cewek Bali yang mau pesta. Dan nyewanya juga nggak mahal. Tapi kalau nggak mahal sehari keluar 30 baju, sebulan kali 30, lu tajir loh. Iya, lumayan ya. Yes, ini juga gue pahami ya. Waktu kemarin ponakan gue mau wisuda, kan gue udah siap-siap gini, bukan wisuda sih, Purnawiyata ya, disebutnya apa sih? Gue nggak ngerti deh tuh anak SMP. Gue udah siap-siap gini, mau jahit kebaya lagi dong nih, gue bilang gitu. Enggak, mau nyewa aja. Hah? Emang ada nyewa-nyewa kebaya? Ada, Bo. Satu anak muda di BSD, dia di dalam rumahnya dia gitu ya, rukonya dia nyewain kebaya, selop, sama ada salon kecil buat foto, sama salon kecil buat makeup sama hairdo. Itu isinya anak-anak itik piik sama cewek-cewek yang pada mau pergi kawinan, nggak punya kebaya, nyawa di situ. Hidup, Ri. Iya ya. Tapi lucu juga tuh ya, Bo ya, ada salonnya, ada sewa sepatunya, selopnya. Ide Sekarang bagus. Apalagi?
Berapa banyak coba perempuan kayak lo yang pekerja panggung, tiap kali manggung harus pakai baju baru, tapi nggak pengen nyimpen. Sekarang semua orang kan begitu, Ri. Pengen pakai tapi nggak pengen punya. Iya iya. Mana apa namanya baju gue tuh sering dipuji lagi sama tamu-tamu kawinan. Lu punya sarana promosi diri lo. Cus, Nek. Cus. Oke, aku setuju. Aku mau. Tapi gue tuh harus nyari investor biar ininya kebayanya tuh apa namanya banyak gitu. Kadang nggak tertarik. Hah? Kalau lo nyari investor, lo nawarin bukan gue, temen lo yang lebih tajir, no, yang jam tangannya mahal-mahal sama koleksi mobilnya dahsyat-dahsyat. Lo colek tuh si Gopar Hilman. Aduh, gue tuh ya, gue WhatsApp dia kemarin pas High Rocks, gue bilang, aduh, ya ampun, selamat pagi sahabat Gofar. Gue bilang, gue sebagai anggota nomor 1 sahabat Gofar ya, gue harus berterima kasih Par sama elu. Gue bilang, gue kan kagak pernah tuh yang namanya hadir di dalam simulasi High Rocksan itu ya. Gue nggak tahu dong rutinitas High Rocks itu seperti apa. Gue nonton suami gue kan, dia kan relay berempat tuh ya. Terus habis itu kan tuh isinya manusia semua kan, ya kan. Terus gue bawalah 2 ani-ani gue, 2 anak gue, puyeng kan, mana laki gue, semua telanjang dada, semua badannya bagus-bagus gitu. Kan gue bingung nyari laki gue mana gitu kan. Mana tuh isinya banyak bule-bule Kak Dev, bule-bule yang badannya isinya kaki semua tinggi-tinggi banget cuy. Gitu kan, laki gue kelelep ya, kagak bisa lihat gue mana laki gue. Tiba-tiba di tengah-tengah gue lagi nyari begini, mana sih laki gue? Ada yang sahabat Gopar gue. Hah? Gue bilang, oh lo sahabat Gopar juga? Iya gue sahabat Gopar gitu. Salaman gue sahabat Gopar, gue bilang. Terus gue nyari laki gue di mana ya? Gue bilang, oh ini apa namanya Mas Alex, dia bilang gitu. Gue bilang iya di mana sih gitu. Harusnya sih dia lari dulu Ci gitu. Iya dia bilang tadi dia yang pertama. Oh dia bukan single kan. Jadi High Rocks itu kan ada yang single, ada yang berdua, sama ada yang berempat kan. Gue bilang dia berempat. Emang ada macam-macamnya. Iya Ci, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang berempat. Dia berempat. Gue bilang abis itu dia abis lari katanya dia mau yang begini-begini. Gue bilang apa namanya apa sih skir ya namanya. Terus abis itu abis dari skir dia kemana ya gitu. Oh abis dari skir nanti dia kesini gitu. Kok lama banget nggak nongol-nongol. Terus abis itu oh dia lari dulu Ci gitu. Terus oh gitu. Terus dia bantu nyariin ketemu laki gua gitu kan. Terus abis itu waduh gila gue ditolongin sama sahabat Gopar. Terus abis itu abis dia yang narik itu tuh abis skir lari, abis kan dia narik kan. Tuh gue cari lagi dia kemana nih orang, kagak kelihatan lagi. Gue lagi nyari tiba-tiba Ci, sahabat Gopar. Astagfirullahaladzim, gue ketemu ada sahabat Gopar. Gue bilang, gue bener-bener ditolongin. Dia bilang, nanti ini gimana sih rutinitasnya? Pokoknya diarahin gue. Gue bilang, luar biasa loh. Gopar Hilman, gue langsung WhatsApp dia. Ya ampun Par, puluhan tahun gue main sama elu ya. Baru sekarang gue dibantu sama sahabat Gopar. Gue bilang, luar biasa loh temen gue itu. Tertajir ya dia ternyata ya. Bo, jadi panggilan fanbase-nya itu sahabat Gopar. Gue baru tahu. Nggak tahu gue dipanggilnya sahabat Gopar. Oh, lu aja itu sahabat Gopar tuh panggilan sayang khusus buat lu. Tapi abis itu mereka memanggil dirinya juga sahabat Gopar. Bingung deh gue keder Bu. Gue bilang, ini apa namanya? Tapi yang jelas gue tolongin, ada kali Bo. Terus udah gitu laki gue juga seneng Kak Dev. Laki gue juga seneng Bo, karena mendadak banyak yang say-hi sama dia. Oh gitu. Bahkan ada yang minta foto Kak Dev sama Lexi. Dia seneng banget. Dia kayak berasa gini, abis foto kamu kenal gitu. Gue bilang ya nggak tahu, katanya dia follow lu. Gue bilang terus abis itu kok dia bisa follow aku. Abis
itu apa namanya? Ya kemungkinan sih kalau dilihat dari bentukannya kemungkinan dia another sahabat Gopar gitu. Oh gitu. Biasa Oh. laki gue senang juga kecipratan dia. Oh emang nama fansnya Tunggu. sahabat Gopar. Oh, tuh kan, dugaan aku betul. Nama fansnya sahabat Gofar. Secret code-nya memang gitu, sahabat Gopar. Ya mungkin sama kayak kalau kita pergi ketemu gitu ya, saling tegur-menegur gitu ya, geng duet ya. Aku geng duet ya, ini tuh sahabat Gopar. Oh, harusnya gue tahu gitu sebelum gue syuting PWK ya. Jadi gue panggil dia sahabat Gopar. Ya kan ada geng duet, ada ARMY, ada sahabat Gopar, ada kalau Justin Bieber apa tuh namanya? Believers. Believers tuh. Kayak gitu, Adin. Kalau Nona, panggilan fansnya apa ya Nona? Lu suka Nona gak sih, Ri? Suka dong, suka Lu dong. siapa? Lu siapa di Oh, Nona? itu mamanya Lu siapa? Esther, mama rohani gue. Gue Masa? Esther dong. Ih, gue Esther. Heeh. Nyanda lah. Lu lu Kristi dong. Gue Esther. Gue bukan. Gue kalau nggak Esther satu lagi tuh Daya ya. Baya kan anaknya Iis Dahlia kan? What? Iya. Daya itu anaknya Isda. Anaknya Iis Dahlia. Baya Oh my. itu. Kalau gue itu apa namanya papa mamanya Esther itu orang tua rohani gue. Sorry, Ralat. Baya itu pacarnya anaknya Isda yang pancarobanya. Iya, Baya itu pacarnya anaknya Iis. Oh gitu. Rame langsung tuh, rame tuh. Kan geng duet langsung pada bawel. Iya, tenang, sabar. Pacarnya Devano. Oh gitu. Oh, oke. Nah, Oh sekarang mantan kembali ke pacar katanya. Oh, udah putus. Ih, cepet kali. Udah putra, lihat sudah putus. Heeh. Walah. Oke. Nah, Esther itu lu kenal sama emaknya si Esther? Iya, Bu Vivi, Pak Markus, gitu. Orang tua rohani lo? Manis sekali. Jadi Esther itu apa namanya? Dia memang dari kecil tuh kayak udah tahu dia mau jadi penyanyi gitu. Emang dahsyat, Bo, suaranya dan mereka tuh latihannya gila loh, Bo. Mereka tuh latihannya gila banget. Apa namanya? Bener-bener kayak live and breathe untuk latihan. Jadi mungkin kali supaya pas mereka perform tuh udah mengalir kayak air aja gitu ya. Karena latihannya tuh beduh. Yang bikin capek katanya latihannya. Oh iya untuk penampilan video klip yang cuma beberapa detik itu pasti latihannya heboh. Aduh salam ya untuk orang tuanya Esther. Aku ngefans loh sama Esther. Iya, apa? Lu ngefans kenapanya di mananya? Karena menurut aku dia paling menonjol, Ri. Di dalam grup setting itu dia paling menyita perhatian aku. Aku suka warna kulitnya, aku suka lirikan matanya, aku suka body language-nya. Kayaknya sedikit tapi nampol gitu kalau dia bergerak badannya tuh. Kan dia juga kan kalau ngelirik gitu-gitu. Ih centil-centil, gemes-gemes, kenes-kenes gitu loh. Gue demen banget. Gue demen banget. Iya benar, gue setuju. Terus habis itu apa namanya? Gue seneng tuh kalau Esther tuh suara vokalnya tuh orang tuh langsung tahu oh ini si Esther gitu. Esther sama si Baila atau Baya sih Bo ngomong. Baila katanya Baya ternyata. ya? Baila. Baila kan. Baila tuh artinya kan dansa toh. Bukan Esther Jayakarta Group ya, yang itu ada poninya. Kalau ini Esther sih, yang ini Esther Simanjuntak kagak ada poninya. Gitu. Yang masih tahu Jayakarta Group sih usia lo berarti di atas kita yang. Ini Gen Z yang siapa Jayakarta siapa Om gitu pasti. Iya benar. Nah, Ini kita lagi ngomongin Nona loh, padahal udah zaman sekarang.
Lu baliknya ke Jakarta lagi. Gue pengen tahu dong balik ke Hyrox nih. Apa komentarnya Lexi setelah dia menuntaskan Hyrox? Apa pengalamannya dia? Oh, Apa rasanya? kalau dia sih ya biasa aja, Bu. Orang abis itu abis kelar Hyrox, dia selesai Hyrox itu kan malam tuh ya, jam jam 9. Terus habis itu besok paginya kita udah berangkat Bandung. Buat dia mah biasa aja ya, Bu, karena dia orangnya olahraga. Dan kan Oh, karena dia relay berempat, mungkin kali kalau dia single mungkin lebih susah. Lu nggak mau nyoba, Kak Dev? Kita nyoba yuk. kalau Ada relay tuh yang ganda campuran ada. ada. Kalau relay berempat itu jadi ganti-gantian ya ngerjainnya, postnya. Kan jadi iya, jadi kan ada 8 station, ya kan? Dia ngambil station 2 pertama gitu. Jadi lari dulu 2 kali apa 3 kali gitu ya. Terus habis itu ngelakuin si skier itu, terus lari lagi, terus ngelakuin nasi tarik-tarik itu. Terus habis itu dia break, dia istirahat, terus habis itu temennya lanjutin lari kayak gitu. Pokoknya ada 8 station, 2 2 2 gitu. Oh, kalau relay kayaknya kita sanggup ya. Sanggup lah. Yang bikin capek tuh larinya. Sebenarnya katanya Lexi sih itu itu sebenarnya olahraganya tuh buat ini sih, buat yang kuat lari gitu. Karena yang bikin capek larinya, dan ya Allah, tahu nggak Kak Dev, itu bule-bule yang isinya kaki semua, larinya kenceng banget, Bu. Kenceng banget. Gila tuh. Nggak laki, nggak perempuan. Dahsyat banget, Bu, larinya tuh bule-bule. Gue tuh belakangan lagi sering konsentrasi latihan gue tuh lagi kaki sama glutes. Karena gue lagi terpapar terus tuh konten-konten edukasi yang dikasih dokter-dokter kesehatan mengenai pentingnya otot kaki. Kan katanya otot paling besar badan kita itu kaki. Terus kan lagi banyak tuh fokus pembahasannya yang if we age, we are actually losing a lot of muscles. Dan ketika kita tua, otot kaki kita lemah, kita tuh nggak bisa jalan, dari jongkok berdiri mulai susah gitu. Jadi gue konsentrasinya belakangan lagi, kaki deh, gue latihan kaki. Dan memang I have to admit ya, guys, geng duet, latihan kaki itu capek dan melelahkan banget, emang nggak menyenangkan. Don't you agree, Ri? Iya, capek dan kayak mesti lo usahain banget. Dan menurut gue latihan yang harus lo konsentrasi, jangan sampai salah form, itu adalah latihan kaki. Karena kalau udah cedera itu sakitnya bener-bener sakit banget gitu. Lo tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau cuman kayak lo latihan back, latihan chest, lo salah form. Menurut gue ya ototnya palingan ototnya nggak jadi gitu, sama pegel doang gitu. Cuma kalau misalnya kaki ya cuy, lo udah salah form, udah kagak dapet ototnya, hitnya beda gitu. Terus udah gitu sakitnya tuh wow luar biasa banget. Mesti kalau gue bilang latihan kaki tuh mesti diliatin juga sih sama orang lain yang bisa ngelakuin itu gitu. Iya, true. Jadi kita bisa dapat masukan ketika kita melakukan gerakan yang salah ya. Kalau latihan sendiri ya, gue kan nggak selalu ada yang bisa koreksi itu. Akhirnya gue pakai trik. Berarti kalau gue latihan kaki, gue tuh harus bener-bener mindful being there at that moment. Gue nggak bisa nyambi itu kan. Kadang kita kalau olahraga pikiran kita suka bercabang ya. Tapi kalau latihan kaki, karena kalau ngerjainnya salah, pinggang sakit, pegelnya doang, tapi nggak jadi ototnya, ya kan? Iya benar. Lo kalau pilates gitu bukannya kakinya juga dahsyat banget ya Kak Dev? Kaki sama core-nya. Iya sih. Cuman kan gue kan sekarang pilates cuma bisa seminggu sekali ya. Kayak rasa kurang gitu. Gue kayak soalnya ya jujur-jujuran Ri. Gue tuh melihat mulai kendor kaki gue tuh, otot-ototnya, kulitnya gitu. Kayak udah mulai kayak nggak se-firm dulu lah. Aduh udah deh ya, antar geng duet mah gue mah apa adanya aja. Gue tuh ngelihat pantat gue tuh makin kondoy, Bo. Gue tuh resah loh kalau itu udah mulai. Itu gue kayak, aduh, where's all the muscles gitu. Kayak udah mulai. Return to Kondo Heroes ya. You know.
udah kalau kata emak gue apa namanya udah trepes gitu, udah tepos gitu. Sama gue juga, Bo. Udah nggak terlalu ngok lagi gitu. Susah emang latihan kaki itu. Iya, dan aduh, I'm sorry ya. Ya kalau itu pilihan lo ya boleh-boleh aja gitu. Kan gue tuh kan kalau gue ganti baju di loker cowok ya, kan di tempat gue nge-gym itu banyak Korea, Jepang gitu ya. Bapak-bapak yang usianya tuh udah di atas gue. Jadi 50 menuju 60 gitu. Dan rata-rata laki-laki itu kan sangat males latihan kaki. Bener apa enggak? Jadi Iya, benar. iya kan? Gue ngelihat bapak yang umurnya 60-an gitu, ketika mereka mau buka baju, mau ganti baju, mau mandi, upper body-nya tuh bagus, Ri. Muscular, badannya, perutnya masih bagus. Tapi begitu dia madep belakang, aduh itu panti janinya udah di sini, Nek. Udah kayak kue, kayak nasi uduk 3 hari, tau gak lo? Kayak telur ceplok udah 10 hari. Gue gini, aduh, gue gak pengen begitu loh. Gue pengen kaki itu masih ngek gitu. Iya, tapi memang kayaknya laki itu kalau bertambahnya usia itu emang bokong paling kelihatan sih. Bo, inget nggak sih dulu Sex in the City pas si Samantha pacaran sama billionaire tua, ya kan? Terus ada adegan si pacarnya ini ke toilet bottomless gitu, nggak pakai celana kan? Terus langsung bubar jalan gitu, karena mendadak Turki alias turun. Iya, that's true. Makanya karena itu, jadi gue, gue pokoknya tiap hari harus konsentrasi gue latihan kaki, ya. Kayak gue pengen aja gitu, gue pengen kaki gue tetap nggak mengincar sebulet pantatnya waktu kita umur 20-an, ya nggak Ricky mungkin Martin. lah ya. Atau Nggak dia sebulet gitu. bokongnya Ricky Martin ya. Tapi ya minimal tuh ototnya tuh masih intact gitu loh, cita-cita gue, Nek. Gue tuh soalnya tadi pakai perandaiannya Ricky Martin karena kan kelihatan. Kalau gue bilang Ricky Harun, gue nggak pernah lihat soalnya. Maknya suka nonton pagi-pagi Gitu. Mbak Donna. Mbak Donna, selamat pagi Donna. Oke, Tuh. geng duet. Aku tuh ada satu konten ya, aku mau sharing sama Ari. Aku mau bahas barengan sama geng duet. Sebentar ya, aku buka dulu folder aku. Jadi tadi pagi gue menemukan sebuah konten yang diposting oleh seorang communication and personal development trainer namanya Citra Ruli. Bagus deh konten-konten dia. Go follow her. Citra Ruli. Jadi dia communication and personal development trainer, oke? Dia kasih konten ini, Ri. 5 skill yang nilainya lebih tinggi daripada gelar. Oke. Oke, kita bahas 5-5-nya ya. Baru abis itu kita ngobrol. Ijazah membuka pintu. Skill inilah yang bikin kamu dipilih, dipercaya, dan dibayar mahal. 1. Komunikasi. Skill pertama. Public speaking, storytelling, negosiasi, active listening. Ide sehebat apapun gak ada artinya kalau lo gak bisa menyampaikannya. Skill ini yang bikin ide kamu didengar, bukan cuma dimiliki. Nah ini gue sadari banget loh. Maksudnya walaupun zaman sekarang ini dengan hadirnya sosial media, orang kayaknya everybody is a good communicator and storyteller. Tapi masih ada orang-orang yang menurut gue bergumul dengan kemampuan komunikasi. Rupanya skill komunikasi itu masih ada di peringkat nomor 1 tuh yang harus di acquired. Don't you agree, Ri? Setuju banget. Dan lo harus tahu skill komunikasi itu nggak cuma gimana cara lo deliver, tapi lo harus tahu kalau ngomong sama generasi ini, ngomong sama generasi ini, itu bisa berbeda-beda gitu. True. Dan ada tim gue ya,
selalu punya ide menarik, Bo. Selalu punya ide menarik. Tapi idenya tuh nggak pernah kebeli. Bukan karena idenya kalah dari yang lain, tapi karena dia nggak pernah berani enough untuk menceritakan dengan runut idenya. Terus gue bilang, ide lu tuh bagus loh, tapi lu tuh menceritakannya dengan cara yang tidak menarik. Jadi nggak kebeli ide lo. Iya. So it's the selling, it's the storytelling that actually is lacking. Oke, gue lanjutin ya. Nomor 2, adaptasi. Resilience and agility. Kemampuan untuk cepat belajar, tahan tekanan, fleksibel, enggak anti teknologi. Dunia itu berubah tiap hari, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Bagus ya? Setuju banget. Bagus, setuju banget. Resilience Susah lagi and- nerapinnya. Iya. Oke, coba reflect back to your life. Apa belakangan mungkin adaptasi yang lo lakukan yang bisa di-share untuk geng duet? In terms apa nih? Si digital. Apapun itu. Adakah? Wah, nggak ada lagi. Si Aul. Lu? Adaptasi yang gue lakukan sekarang, oke, mungkin ini terdengar klise ya. Adaptasi terhadap pemasukan dan pengeluaran hari-hari kehidupan gue. I struggle with this adaptation for 3 bulan belakangan inilah. Kayaknya gue udah mulai realistis aja gitu. Maksudnya uang masuk sama uang keluar itu harus ada penyesuaian yang gue lakukan adaptasinya. Gue nggak boleh lagi nih terbuai dalam lamunan mimpi bahwa baik-baik aja, Indonesia emas, yang lagi diributin masih LGBT, tapi ini, tapi itu. Aduh, terserah di luar mau apa. Faktanya adalah barang-barang makin mahal, jajan makin mahal, pemasukannya sedikit. Kita adaptasi aja. Itu adaptasi yang gue lakukan belakangan. Jadi I learn to adapt what's coming and what's going in my life. Real aja, faktanya aja. Gue udah gak pusing lagi dengan mimpi-mimpi dah. Fakta. It's quite challenging for me. That's number 3. Iya, adaptasi emang gak mudah ya, Bo. Yes. 4, creative thinking. I love this. Cari cara baru, inovasi. Thank you. Sebentar ya, aku harus menyelesaikan puzzle dari TikTok. Oke, guys. Out of the box, cipta dari keterbatasan. Bicara mengenai cipta dari keterbatasan, beberapa geng dua tuh ngirimin aku links UMKM mereka yang mereka rintis karena suaminya atau diri mereka kena PHK. Jadi menurut aku apa yang dilakukan oleh geng duet itu adalah cipta dari keterbatasan. Jadi lu tuh punya skill nomor 4 ini loh, creative thinking itu. Bener gak sih, Nek? Kalau lo gak punya creative thinking. Nomor 3. Sekarang udah nomor 4 yang. Kan yang pertama tadi komunikasi, yang kedua si digital. Komunikasi, adaptasi, terus problem solving. Oh, problem solving, oke. Terus yang ini, kreatif. Creative thinking. Iya kan, menurut gue kalau kita bukan orang yang punya creative thinking capability, kalau kita punya problem, kita nggak bisa cari jalan keluar. Don't you agree? Benar. Dan menurut gue kreatif itu bisa muncul, kalau buat gue ya, setiap kali anak gue minta mau main gadget, mau nonton gitu, udah kelamaan, gue bilang no, nggak main dulu gitu. Terus habis itu I'm bored, terus gue out of boredom comes creativity, gue sakit up. Karena bosen lo jadi kreatif, udah terserah gitu. Yes, gue tuh pernah baca karena bosen, karena kepepet. Yes, true. Gue tuh pernah baca ya psikolog yang bilang gini, ini ngomongin parenting dulu kan, gue tuh suka merasa bersalah, Ri, kalau weekend ponakan gue nggak punya kegiatan, orang tuanya kerja, guenya kerja. Terus gue suka nanya, ngapain hari ini emang itu? Di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Gue suka dihantui rasa bersalah gitu, kayak, aduh kasihan banget mereka nggak punya kegiatan. Gue baca
masukan dari psikolog bilang ini, enggak, anak-anak itu justru kadang-kadang perlu dibiarin, enggak diapa-apain, enggak diajak melakukan aktivitas apa-apa, supaya dia mikir dia mau ngapain. Dari kebosanan dia mesti pikirin how Benar. to entertain yourself. Semenjak gue baca itu sama kayak lo, gue udah lagi ngapain emang Ethan, di rumah aja nggak ngapa-ngapain, gue diemin. Iya, heeh. Iya, Bo, benar, setuju. Serius. Biarin aja. Yang terakhir, nah skill yang terakhir, leadership dan kolaborasi. Bangun relasi, dipercaya, pengaruhi orang, kerja sama tim. Kamu nggak akan sampai jauh kalau jalan sendirian. Memimpin bukan Yes. soal menang sendiri, tapi bikin orang di sekitarmu ikut naik bareng. Yes. Kan orang bilang katanya, if you wanna go fast, you go alone. But if you wanna go far, you go together. Tapi dari semua 5 itu, yang paling sulit buat gue adalah yang nomor 5. Karena kan gue orangnya nggak enakan nih. Jadi kadang-kadang untuk ngajak orang collab tuh, gue mikir, aduh mau nggak ya? Dia terganggu nggak ya? Kayak gitu. You know what? Gue Gitu. juga sebetulnya gue juga sama loh kayak lo. Yang paling sulit buat gue tuh leadership dan kolaborasi sih. Kolaborasi itu sulit buat gue. Dan gue juga I can so relate ketika lo bilang gue tuh orangnya nggak enakan gitu. Tapi gue tuh didorong oleh teman-teman gue, kayak contohnya ya, ini real life story ya, Ri. Kan gue gini, aduh ekonomi lagi low nih, apa yang mesti kita lakukan? Aduh banyak banget yang lo bisa lakukan di digital gitu. Lo collab dong sama ini, sama itu. Collab ngapain, Nek? Gue bilang gitu. Bikin konten. Aduh konten apa? Lo mah kalau konten mikirnya langsung ilmu komunikasi, ilmu ini. Aduh basi, itu mah orang tua yang bikin begitu. Konten-konten meaningless aja yang nggak perlu punya tujuan hidup. You want to save the world, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Gue gini, oh iya, tapi gimana caranya gue bisa bikin konten sama si konten kreator itu? Lu DM lah. Ih malu nggak sih? Bo, kenapa mesti malu sih? Kalau dibales, syukur itu rezeki lo. Nggak dibales ya udah, nggak usah baper. It took me a month loh, Ri, untuk bisa akhirnya reach out ke beberapa konten-konten kreator ini. Aduh kamu kalau konten lucu banget deh. Kapan-kapan ajak aku dong bikin konten kamu. It took me a month untuk mikir dan akhirnya mau reach out. Dibalas apa enggak? Dari 10 yang ngebalas paling cuma 2. Tapi gue nggak terus jadi baper terus yang gini, sialan ya tuh anak. Enggak, karena gue cuman keketawaan aja. Dia nggak balas konten, dia nggak balas DM gue. Ya sutra lah ya, Nek. Tapi kan kayak gini Kak Dev, kalau orang kayak kita gitu ya, orangnya nggak enakan ya, kalau habis dibales, justru itu another homework. Kalau buat tipikal orang kayak gitu, another homeworknya adalah gini, aduh, what can I give them ya, gitu. Setelah dia memberikan waktunya, atau what can I give them ya, mereka tuh bisa gain apa dari gue ya, gitu. Gue nggak bisa cuma sekedar they have to gain something from me gitu. Lu berarti masih overthinking. Overthinking. Overthinking ya. Udah lah ya, lakuin aja ya, kolaborasi ya. Iya, nyemplung aja, Nek. Mereka dapat apa ya bikin konten dari gue? Aduh, Bo, sometimes doing things without expectation, I found out can be fun. Ayo gue challenge lo. Iya ya. I challenge you. Kolaborasi ya. Iya, I challenge you. Nah, aku pikirin dulu deh, aku orangnya suka bingung. Lu tuh bintangnya apa sih? Lu tuh kayaknya ternyata pemikir ya, Nek. Gemini. Gue orangnya tuh gak enakan, bingung. Alah. Oke. Kayak Gue gitu, juga ada. mikirin orang. Makanya gini, gue nggak punya supir karena gue males mikirin dia udah makan siang belum ya, nunggunya di mana, aduh kepanasan nggak ya, aduh dia nanti dia nunggu di mobil nyamuk lagi, tapi kalau misalnya dia di luar, ntar dia digigitin nyamuk.
mendingan gue kagak punya supir. Puyeng gue mikirinnya. Nah, itu kayak gitu. Bo, nggak, kalau lu mau maju, lu nggak bisa mikirin semuanya. Lu mesti mikirin yang penting-penting aja. Pikirin yang penting-penting aja nih. Bagus. Iya. Iya. Bener. Lah, lu Bener pikir juga. itu CEO perusahaan kan katanya gitu. Dia mah udah nggak mikirin detail-detail yang minuscule gitu. Dia mah mikirinnya visi ke depannya. Mungkin kita juga udah harus berhenti kali Nek mikirin yang urusan gula sama garam. Kita mikirin visi misi, anjay. Anjay, gue nggak mikirin gue. Iya, oke. Kalau nanti gue mempekerjakan orang, gue puyeng mikirin dia A, B, C, D, ya. Lu udah pikirin visi aja. Jangan mikirin Iya. perintilan-perintilan yang Iya. kecil-kecil. Iya. Out of boredom, they come creativity. Nanti Iya. mereka jadi kreatif. Oke. Iya. Dan ternyata katanya itu tuh trait-nya Gemini ya, overthinking. Aduh, I feel you deh Gemini. Anyway, geng duet, thank you ya. Sorry kalau beberapa komentar kalian nggak kebaca gitu. Memang hari ini bukan hari ini aja sih. Udah seminggu ini Signal tuh memang lebih menantang dari biasanya. I don't know why, it's beyond our control. My only hope and wish adalah teman-teman masih bisa menikmati obrolan ini selama 1 jam. Ari, thank you ya Nek. Yes, thank you Bang. Thank you ya, geng duet. Thank you Kak Dave. Semoga hari Seninnya menjadi hari yang penuh berkat buat Ari dan geng duet semuanya. Maaf sinyal aku juga jelong, maaf ya. Enggak, ini di gue Nek. Thank you. Bye-bye. Oke, bye.